Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjut. Nah, enggak berojaat. Alhamdulillah. Kita masuk sekarang, alhamdulillah, di pembahasan yang baru. Setelah selesai kemarin dari tahap pertama mengenal kata. Jadi kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Isim, fi'il, atau huruf. Itu saja. Dan jenis-jenisnya dari isim sudah, fi'il sudah, kemudian huruf. Sekarang kita masuk di pembahasan atau tahap kedua dalam ilmu nahwu, yaitu mengenal harokat, tanda baca dari setiap kata yang telah lewat, yang kita telah kenal sebelumnya. Itu ini yang dikenal dengan bab i'rab. Bab terkait dengan i'rab, perubahan suatu kata. Kita baca, lihat babul i'rab. Bab tentang i'rab. Apa itu i'rab? Ini pengertian i'rab itu bukan inti dalam tahap kedua ini. Intinya yang mengenal tanda i'rab. Cuman harus kita tahu dulu apa itu i'rab dan apa jenis-jenis dari i'rab. Iya, ini hanya sebagai pendahuluan untuk tahap kedua. Iya, mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan i'rab, mengenal tanda baca dari sebuah kata. Apa itu i'rab? Secara bahasa dia banyak pengertiannya. Nanti insya Allah akan disebutkan makna-makna i'rab di buku kedua. Secara bahasanya. Secara bahasanya. Di sini saya sebutkan satu makna secara bahasa dari i'rab adalah menampakkan. I'rab adalah menampakkan. Itu secara bahasa. Secara bahasa. Misalnya orang Arab mengatakan a'rabtu amma fi nafsi. Saya meng'irab apa yang ada dalam diriku. Ini ucapan orang Arab. Ya. Kalau mereka katakan ini secara bahasa. Ketika mereka katakan a'rabtu amma fi nafsi, saya meng'irab apa yang ada pada diriku. Apa arti i'rab di situ? Saya menampakkan apa yang ada dalam diriku. Ini makna i'rab secara bahasa. Dan ini nanti bersesuaian dengan secara istilah. Karena pembahasan i'rab ini adalah menjelaskan dan menampakkan hakikat daripada harokat akhir dari setiap kata yang kita lewati dalam bahasa Arab. Misalnya isim mufrad. Harokat akhirnya apa? Dalam susunan kalimat. Ya kan? Dengan pembahasan i'rab dia akan tampakkan. Oh, di posisi ini dia dhammah. Di posisi ini dia fathah. Di keadaan ini dia kasroh. Jadi i'rab itu dia tampakkan hakikat dari setiap kata ketika dia tersusun. Ini secara bahasa, secara istilah, dan ini yang paling penting secara istilahnya. Maksudnya menurut istilah ulama nahwu. Apa itu i'rab? Apa itu i'rab? Lihat dikatakan al-i'rabu huwa, i'rab adalah taghyiru ahwali awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. I'rab adalah taghyir, perubahan. I'rab adalah perubahan
ahwal keadaan, perubahan keadaan, akhir al-kalimi kata. I'rab adalah perubahan keadaan akhir kata. Likhtilaf karena ikhtilaf perbedaan, al-awamil penyakit, ad-dakhilah yang masuk alaiha padanya. Di i'rab adalah perubahan keadaan akhir kata karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Labdon atau takdiron. Perubahannya bisa labdon. Labdon artinya nampak. Perubahannya bisa nampak, kelihatan. Atau takdiron. Atau tidak nampak. Ini dua jenis perubahan. Dua jenis perubahan. Misalnya, perhatikan di papan misalnya kita katakan kata rajul. Rajul ini isim mufrad. Isim mufrad. Ini harokat huruf terakhir. Ini kita tidak tahu. Paham ya? Kita akan mengetahuinya kalau ada penyakit yang masuk. Baru dia bisa berubah. Penyakit ini isim, nanti akan kita jelaskan bahwa kalau isim ada 3 penyakitnya. Ada penyakit rofa, ada penyakit nasab, dan ada penyakit jer. Kalau isim, iya. Anggaplah kita contohkan dulu ini. Coba perhatikan rajul. Kata rajul. Dia kalau terletak setelah kata ja'a, dibaca rajulun. Kalau terletak setelah kata ro'a itu, dia dibaca rajulan. Kalau terletak setelah min, dia dibaca rajulin. Iya. Ada paham ini? Perubahan dari dhammah ke fathah ke kasro ini, ya, ke kasro ini. Inilah namanya i'rab. Paham? Apa pengertian i'rab tadi? Perubahan keadaan akhir kata karena perbedaan apa? Penyakit. Lihat penyakitnya. Ini penyakitnya ja'ah. Yang ini penyakitnya ro'a itu. Yang ini min. Paham? Beda penyakitnya. Maka berubah keadaan akhirnya. Jadi ini perubahan disebabkan karena adanya apa? Penyakit. Ini semua ini penyakit namanya. Iya. Ini semua ini namanya apa? Penyakit. Beda penyakitnya, maka berubah keadaan akhirnya. Paham kan? Ini namanya i'rab. Perubahannya sekarang pada rajul. Nampak atau tidak nampak? Nampak. Karena kelihatan dhammahnya, fathahnya, kasronya. Paham gak ini? Saya ganti rajul menjadi Musa. Ya, saya ganti rajul menjadi Musa. Musa. Apa harokat akhirnya dari Musa? Apa huruf terakhirnya? Apa huruf terakhirnya? Alif. Ini alif bengkok. Yang namanya alif itu tidak pernah dikasih harokat. Paham gak ini? Saya letakkan Musa ke rajul yang ja. Antum baca apa? Ganti Musa dengan rajul. Ganti rajul dengan Musa. Ja'a Musa. Ganti rajul di sini, di roh itu. Min. Ada paham ini? Itu Musa sama dengan rajul, berubah sebenarnya. Tapi perubahannya apa? Tidak nampak karena alif tidak punya harokat. Tidak bisa dikasih harokat. Jadi berubah, tapi apa? Tidak nampak. Jadi perubahan ada 2. Ada yang nampak kelihatan, ada yang tidak nampak tidak kelihatan. Anda bisa pahami? Jelas untuk tahap ini, pahami apa itu i'rab. Itu saja. Bukan ini harokatnya rajul. Kalau ini nanti mengenal tanda i'rab. Ada pembahasannya. Yang Anda mau jelaskan sama antum sekarang ini, apa itu i'rab? Paham? I'rab adalah perubahan keadaan akhir kata. Nih, rajulun, rajulan, rajulin. Ini namanya i'rab. Pahami? Karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Kemudian perubahan bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Dipahami nih? Ini inti dari pembahasan i'rab. Paham i'rab? Siapa yang belum paham pengertian i'rab?
Paham semua? Alhamdulillah. Misalnya contoh di buku. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Perhatikan kata Muhammad. Di contoh pertama dia di dhammah. Di contoh kedua dia di fathah. Di contoh ketiga dia di kasrah. Paham ya? Perubahan dari dhammah ke fathah ke kasrah itu namanya i'rab. Paham kan? Adapun ja'a, ra'aitu, marartu bi itu namanya amil. Itu namanya penyakit. Yang membuat dia berubah. Jelas ini? Kemudian dhammah, fathah, kasrah yang nampak itu namanya perubahan i'rab yang nampak. Lafdhon. Dipahami ini? Ini contoh pertama. Contoh kedua lihat. Ja'al fatah. Al-fatah sama dengan Muhammad. Al-fatah ini sama dengan apa? Muhammad. Cuman di sini harokatnya apa? Tidak nampak. Jadi sebenarnya ja'al fatah dia di dhammah. Tapi alif tidak bisa dikasih harokat. Ra'aitul fatah, alifnya itu akhirnya seharusnya di fathah. Tapi alif tidak bisa menerima harokat. Marartu bil fatah seharusnya di kasroh. Tapi alif tidak bisa menerima harokat. Maka dibilang i'rab di sini secara takdir. Harokat perubahannya disembunyikan. Harokat perubahannya apa? Disembunyikan. Paham ini? Ini i'rab. Sekarang anwa'ul i'rab. Jenis-jenis i'rab. Jenis-jenis i'rab. Ini mudah sekali membahas jenis i'rab. Jenis-jenis perubahan yang ada di dalam kata bahasa Arab. Di buku ada semua. Jadi sekarang pembahasan kita adalah terkait dengan pembahasan anwa'ul i'rab. Pembahasan anwa' al-i'rab. Jenis-jenis i'rab, maksudnya jenis-jenis perubahan yang ada dalam kalimat Arab. Paham ya? Perubahan yang ada dalam kalimat Arab itu hanya ada 4, tidak ada kelima. Tidak ada yang kelima. Iya. Hanya ada 4. Yang pertama ada namanya ar-raf'u. Atau kadang dinamakan nanti supaya tidak heran yang ditabel dinamakan marfu. Ya. Yang kedua an-nasbu. Atau yang dinamakan juga mansub. Kadang disebut mansub. Yang ketiga namanya al-khafdu. Ya. Atau juga al-jarru. Sama saja kadang juga dinamakan dengan majrur. Al-khafdu atau al-jarru. Ya, dinamakan juga apa? Majrur. Yang keempat ada namanya al-jazmu. Ya, atau majzum. Atau apa? Majzum. Ini 4 perubahan yang ada dalam kalimat Arab. Yang pertama ada namanya ar-rafu atau kata dirofa, di marfu. Kita biasa sebut ini kata dirofa, di marfu. Apa maksudnya? Rofa atau marfu artinya perubahan yang ada pada kata bahasa Arab dengan tanda dhammah atau pengganti dari dhammah. Pengganti dari dhammah nanti kita akan dapat di buku. Saya ulang. Rofa, perhatikan dulu ini cepat sekali. Rofa artinya kalau antum kata bilang sebut ini kata marfu. Di rofa, apa artinya? Yaitu dia adalah perubahan i'rab dengan tanda dhammah atau pengganti dari dhammah. Paham gak ini? Jadi kalau ada kata yang di dhammah, langsung bilang ini kata di rofa. Misalnya tadi ada dalam contoh, ja rajulun. Rajulun itu kata dia apa? Rofa, nasab, khobat atau jazm? Rofa. Karena perubahannya dengan tanda apa? Dhammah. Jadi kapan dengan tanda dhammah maka ini kata rofa. Marfu. Ada paham ini yang pertama? Jadi semua antum baca begitu sebutannya.
Misalnya antum baca Al-Quran, alhamdulillahi, alhamdu. Itu kata alhamdu marfu. Dirofa. Kenapa bisa kita tahu? Karena tandanya dhamma. Karena yang punya tanda dhamma ini kata yang marfu. Paham gak ini? Jelas ini marfu. Jelas ini marfu. Yang kedua ada namanya an-nasbu. An-nasbu. Atau yang disebut dengan kata mansub. Mansubun. Apa maksudnya? Dia adalah perubahan yang ada pada kalimat Arab yang dikhususkan dengan tanda fathah atau apa yang menggantikan fathah. Jadi kalau ada kata perubahannya dari dhamma ke fathah, maka kata itu dinasab namanya. Kata itu adalah kata yang mansub. Anu paham ini? Misalnya dalam contoh tadi, ra'aitu rojulan. Rojulan ini apa kita bilang? Ini kata mansub. Paham gak ini? Karena tandanya apa? Tandanya apa? Fathah. Jelas ini? Jelas ini? Al-khabdu. Atau al-jarru. Bisa atau majrur. Majrurun. Ya? Apa artinya? Dia adalah perubahan dalam kata Arab yang dikhususkan dengan tanda kasroh. Atau pengganti dari kasroh. Kalau ada kata yang di kasroh, itu namanya kata yang majrur. Yang dijer. Paham ini? Itu adalah kata yang majrur, yang dijer. Paham? Jelas ini. Misalnya contoh tadi. Min rojulin. Ini rojulin. Diropa, dinasab, atau dijer? Dijer. Karena kenapa? Tandanya kasroh. Paham gak ini? Misalnya tadi. Alhamdulillahi. Kan alhamdu diropa. Lillahinya? Dijer. Kenapa? Kasro. Dipahami ini? Jelas ini? Dijer namanya. Karena tandanya kasro. Al-jazmu. Atau majzumun. Ya. Dia adalah perubahan yang ada dalam kata bahasa Arab yang dikhususkan dengan tanda sukun. Atau apa yang menggantikan sukun. Al-jazm atau al-majzum. Perubahan yang dikhususkan dengan tanda apa? Sukun. Atau apa yang menggantikan apa? Sukun. Misalnya antum baca lam yalid. Itu yalid. Disukun. Apa namanya? Istilah Arabnya. Ini kata dijazm. Atau apa? Majzum. Jadi bisa antum bilang gini, diropa, dinasab, dijer, dijazm. Atau antum bilang marfu, mansub, majrur, majzum. Paham kan? Marfu artinya diropa. Mansub artinya dinasab. Majrur artinya dijer. Majzum artinya dijazm. Paham gak ini? Jelas ini? Jadi tandanya sukun. Itu yang paling terakhir. Empat ini perubahan yang terjadi dalam kata. Kata ada berapa jenis? 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Kan begitu? Iya. Perubahan ini berarti ada pada kata-kata itu tadi. Hanya saja namanya huruf tidak akan pernah berubah. Berarti dia gugur. Tidak ada dalam pembahasan kita ini nanti. Karena namanya huruf tidak pernah berubah. Misalnya ada huruf min. Kata min. Ini min tidak pernah berubah. Paham? Yang namanya huruf tidak akan pernah berubah. Jadi dia sekali dapat. Dimanapun tidak akan pernah berubah harokatnya. Jelas ini? Jadi huruf gugur. Huruf gugur. Berarti ini pembahasan i'rab. Ya. Ini 4 ini hanya dibagi oleh apa? Isim. Isim dan apa? Dan fi'il. Fi'il. Paham ini? Isim yang bisa berubah itu semuanya 9. Isim yang bisa berubah itu semuanya 9. Yang kita telah pelajari. Isim mufrad, isim muthanna, jam' mudzakkar salim, jam' muannas salim, jam' taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus,
Ismul ladzi lam sorif. 9 jenis isim ini akan masuk di sini. Dia bisa berubah. Maksudnya bisa masuk dalam jenis i'rab. Paham? Fi'il ada berapa fi'il? 3. Pertama fi'il madi, mudhari, amr. 3 fi'il itu apakah semua masuk dalam jenis i'rab yang bisa berubah? Enggak. Nah, di sini yang masuk dari fi'il yang bisa berubah adalah fi'il mudhari. Fi'il madi sama fi'il amr tidak bisa berubah. Dia harokatnya tetap. Satu kali dapat. Jadi yang bisa berubah adalah hanya fi'il mudhari. Berarti yang dibahas nanti dibahas i'rab, pembahasan perubahan akhir kata hanya fi'il mudhari saja. Jadi hanya apa fi'il mudhari? Berarti hanya satu fi'il saja, yaitu fi'il mudhari. Paham gak ini? Sekarang setelah antum tahu itu, jadi yang bisa berubah kalau isim 9 yang kita sudah pelajari. Kalau fi'il dari 3 yang kita pelajari, yang berubah hanya fi'il mudhari. Nah, perubahan yang terjadi pada isim dan fi'il, tidak semuanya 4 ini. Tidak semuanya 4 ini. Masing-masing dari isim dan fi'il hanya mengambil 3 perubahan. Kan ada 4 perubahan. Tapi isim hanya mengambil 3, fi'il hanya mengambil 3 perubahan. Ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Untuk isim hanya rofa, nasab, jar. Untuk isim, ya. Untuk isim adalah hanya rofa, nasab, dan jar. Jadi isim tidak ada yang dijazm. Tidak ada isim yang beralamatkan sukun atau penggantinya. Namanya isim itu hanya beralamatkan dhamma atau penggantinya, fathah atau penggantinya, kasro atau penggantinya. Karena dia hanya bisa di rofa, nasab, khafat atau jar. Paham gak ini? Untuk fi'il dari 4 ini adalah rofa, nasab, dan jazm. Untuk fi'il adalah rofa, nasab, jazm. Tidak ada jar pada fi'il. Karena fi'il tidak ada kasro. Kasro itu tanda untuk isim. Kan begitu? Paham? Sukun juga tidak ada pada isim. Jadi berserikat rofa sama nasab. Ada pada isim, ada pada fi'il. Kalau jar khusus isim. Jazm khusus apa? Fi'il. Antum paham semua itu? Selesai. Untuk jenis i'rab. Kita baca di buku. Ada semua di buku itu. Iya. Anwa'ul i'rab. Jenis-jenis i'rab. Jenis-jenis i'rab. Iya. Pertama ar-raf'u. Rafa. Huwa taghyirun maksusun alamatud dhammah aw manaba anha. Rafa adalah perubahan. Taghyir perubahan. Maksus yang dikhususkan. Alamatuhu tandanya ad-dhammah adalah dhammah atau manaba anha atau apa yang menggantikannya. Itu artinya rafa. Kalau dibilang ini kata marfu, maka dia adalah perubahan yang dikhususkan dengan tanda dhammah atau apa yang menggantikannya. Jelas ini? Iya. Yang kedua an-nasbu. Nasab. Apa artinya nasab? Huwa taghyirun maksusun alamatul fathah au manaba anha. Dia adalah perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikannya. Jelas kan? Tandanya adalah fathah atau apa yang menggantikannya. Yang ketiga al-jarru. Huwa taghyirun maksusun alamatul kasratu au manaba anha. Dia adalah perubahan yang dikhususkan. Tandanya adalah kasroh atau apa yang menggantikannya. Mudah sekali. Mudah kan? Kan kita sudah lihat di papan tadi. Yang keempat, al-jazmu. Jazm. Huwa taghyirun maksusun alamatuhus sukun. Dia adalah perubahan yang dikhususkan, tandanya adalah sukun. Au manaba anhu atau apa yang menggantikannya. Paham ya? Kemudian yang anak garis-garis tadi itu, cuman yang tidak ada ya 9 sama fi'il mudhari itu tidak ada di buku di sini. Paham kan? Karena saya masukkan di tabel di sebelahnya. Adapun yang saya garis 3 untuk isim, 3 untuk fi'il ada di sini. Lil asma'i min dalika
Untuk isim dari hal itu, dari tadi ada 4 itu. Untuk isim adalah ar-rafu, wan nasbu, wal jarru. Rafa, nasab, dan jar. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm padanya. Tidak ada jazm pada nya kembali ke siapa? Isim. Paham gak ini? Jelas itu? Terus walil af'ali, dan untuk fi'il mindalika, dari hal tersebut, maksudnya dari 4 tadi adalah ar-rafu, wan nasbu, wal jazmu, adalah rafa, nasab, dan jazm. Wala jarra fiha, dan tidak ada jar padanya. Nyanya kembali ke siapa? Fi'il. Jelas ini? Selesai. Jenis-jenis apa? I'rab. Inilah i'rab dan inilah jenis-jenisnya. Kita masuk setelahnya. Pembahasan inti itu pendahuluannya. Ini intinya. Yang di tabel ini. Bahkan ulama nahwu berkata tidak ada nahwu kalau tidak ada ini. Bukan nahwu kalau tidak ada ini pembahasannya ini. Iya. Jelas kan? Ini pembahasan sekarang. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Perhatian judulnya. Bab mengenal tanda i'rab. Saya ulangi. Judulnya, ini judul ada di buku dasar sini. Nanti buku kedua, buku ketiga, buku keempat, semuanya begitu judulnya. Apa judulnya? Bab mengenal tanda i'rab. Jadi maksud saya bukan meng-i'rab yang biasa kita pelajari. Misalnya ja'a Zaidun. Antum bilang Zaidun isim marfu, tangan wa alamat rafihi, bukan. Hanya mengenal tanda baca huruf harokat terakhirnya toh. Paham kan? Karena antum pemula. Kalau dibilang begitu, wah butuh tenaga yang banyak. Kosakata juga butuh. Jadi sekarang ini yang diinginkan adalah hanya mengenal tandanya. Jadi apa yang bisa antum pakai, bisa antum uraikan supaya orang mengenal tanda i'rab, itu saja. Tidak perlu dibilang isim marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Paham kan? Anda paham ini? Iya, karena kalau seperti itu biasanya rata-rata orang belajar kalau sudah masuk di sini sopnya mulai maju. Maksudnya hilang di belakang. Udah lari. Karena memang berat kalau dikatakan seperti itu. Kita juga merasakan kesusahan kalau disuruh i'rab. Sementara kita baru belajar. Langsung disuruh apa? I'rab. Kita belum tahu kenapa kata itu dirofa. Kenapa kata itu dinasab. Apa saja penyakitnya. Kenapa itu kata dijet. Apa saja penyakit jet. Baru dari awal langsung disuruh apa? I'rab. Bukan. Perhatikan judul yang dikasih oleh ulama nahwu. Mau di buku dasar sampai buku yang paling tinggi. Judulnya Bab Ma'rifatu Alamati I'rab. Bab mengenal tanda perubahan dari setiap kata. Jadi kita cuma mau kenal isi mufrad, kalau di rofa apa tandanya. Itu saja. Tidak perlu dipanjang-panjangkan. Anda paham ini? Iya. Untuk mempermudahkan juga murid. Karena harus kita pahami judul dari ulama bahasa. Mereka selalu bilang bab mengenal tanda i'rab. Tanda perubahan. Misalnya kita baca nanti isi mufrad. Apa perubahan yang terjadi padanya kalau di rofa? Apa tandanya? Itu saja. Cukup dibilang isi mufrad kalau di rofa tandanya dhammah. Berarti setiap isi mufrad kalau saat dia di rofa dhammah. Itu saja. Itu yang diinginkan dalam bab ini. Mengenal tanda i'rab. Mengenal tanda apa? Perubahan. Itu yang diingatkan karena banyak orang mengajar bab ini dia meng-i'rab. Maksudnya menjelaskan i'rabnya satu persatu. Padahal yang diinginkan adalah hanya apa? Mengenal tanda. Kalau antum sudah tahu tandanya, selesai masalah. Selesai masalah. Karena setiap kita dapat kata, kita langsung baca sebenarnya.
Tidak ada setiap kita dapat, kita i'rab. Kan begitu? Langsung kita dapat. Yang diinginkan adalah kita bisa membaca kitab gundul. Harokat akhir dari setiap kata. Jadi bab mengenal tanda i'rab. Di sini kita buat dalam bentuk kolom tabel supaya lebih ringkas dan lebih mudah dipahami. Al-asma di kolom pertama, kita baca dulu judul-judulnya. Kolom pertama ada al-asma wal af'al. Isim-isim maksudnya yang berubah dan al-af'al dan fi'il yang berubah. Berarti ada 9 isim dan fi'il mudhari. Lihat di situ ada isim mufrad, isim mutsanna, jama' mudzakkar salim, ke bawah ya, jama' muannas salim, jam'u taksir, al-asmaul khamsah, al-ismul maqsud, al-ismul manqus, al-ismul ladzi la yansarif, 9. Kemudian fi'il, al-fi'lul mudhari sahih akhir, al-fi'lul mudhari al-mutallul akhir, al-af'alul khamsah. Paham kan? Ini semua fi'il mudhari saja. Paham kan? Tidak ada fi'il madhi, tidak ada fi'il amr. Karena hanya fi'il mudhari lah yang berubah. Kemudian di kolom kedua ada tertulis al-marfu. Ya, dirofa. Maksudnya dari isim mufrad nanti, jadi kita baca ke samping sini. Dari isim mufrad nanti, kalau dia dirofa, di bawah al-marfu ada misil, contoh. Sebelahnya ada alamah, tandanya. Kita hanya butuh satu contoh dan tanda saja. Itu yang kita mau. Apa tandanya ini isim mufrad ketika dirofa? Kolom berikutnya al-mansub. Di bawahnya lagi ada misil, contoh. Dan ada apa? Alamah. Maksudnya ketika mansub isi mufrad, apa tandanya? Kolom yang berikutnya al-majrur. Di bawahnya ada al-mithil, contoh, dan ada alamah, tanda. Al-majzum, yang paling terakhir ada al-majzum. Di bawahnya ada mithil, contoh, dan di sebelahnya ada alamah. Lihat, ketika majzum banyak yang kosong itu karena isim, tidak dijazm. Sementara juga di bawah tadi majrur, paling bawah kosong pada fiil, karena fiil tidak ada yang di-jer. Antum paham ini ya? Kenapa kosong? Paham bentuk tabelnya ini? Ini harus dipaham karena siapa tahu nanti antum mau mengajarkan. Saya tidak suruh ngajar saya buku-buku orang lain, tapi siapa tahu. Jadi antum pahami dulu, ya kan? Pahami dulu, karena paham buku itu penting sebelum mengajar. Kita tidak bisa menguraikan apa yang ada dalam buku itu kalau kita tidak paham apa isi. Dan apa yang diinginkan dari pembahasan itu. Jadi setiap pembahasan antum harus tahu apa yang diinginkan. Supaya tidak kemana-mana pembahasannya. Supaya tidak kemana-mana pembahasannya. Sekarang kita mulai dengan isim mufrad. Kita mulai dengan isim mufrad. Isim mufrad saja dulu. Baru kita lanjutkan lagi besok insya Allah. Ini kita mulai dulu dengan yang pertama. Yang paling sulit ini yang pertama saja. Yang pertama saja. Kita hapus ini ya. Hapus. Hapus. Kan ada di buku tak? Kita mulai dari tanda i'rabnya isim mufrad. Ada di tabel itu, cuman kita akan paham kalau di papan. Jadi kita akan pakai dua. Papan dulu baru buku. Supaya cepat dipahami saja. Supaya cepat dipahami. Jadi sekarang kita mulai dengan al-ismu. Ya, al-mufrad. Karena dia adalah isim, maka perubahannya bisa rofa. Ya, bisa nasab. Bisa apa? Jer. Kan dia adalah isim. Iya kan? Perubahannya bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Iya. Sekarang pertanyaannya, isim mufrad kalau di rofa, apa tandanya? Begitu. Isim mufrad kalau di nasab, apa tandanya? Isim mufrad kalau di jer, apa tanda bacanya? Paham gak ini? Iya. Karena dia bisa tiga itu rofa, nasab, jer. Dan rofa, nasab, jer ini bisa berpindah ke situ kalau ada penyakit. Sekarang karena kita bukan membahas penyakit. Penyakit itu nanti di bab tahap ketiga. Tahap terakhir. Paham? Yang kita inginkan di sini adalah isim mufrad kalau masuk penyakit rofa, apa tandanya? Kalau masuk penyakit nasab, apa tandanya?
kalau masuk penyakit jer apa? Tandanya. Maka karena itu alasannya kita masukkan di setiap ini, kita masukkan satu penyakit saja dulu. Satu saja. Tidak perlu banyak-banyak dulu. Karena yang kita inginkan bukan penyakitnya, tapi apa? Tandanya saja. Kalau ada penyakit itu. Adapun kalau antum tanya apa saja penyakitnya, nanti kan banyak di bab pembahasan ketiga. Penyakit ropa kita contohkan ja'a. Ini penyakit ropa. Nanti ada temannya banyak. Iya. Penyakit nasab kita contohkan ro'aitu. Penyakit jer kita contohkanlah min. Iya. Banyak penyakit jer. Kita contohkan apa? Min. Isim mufrad. Contohnya adalah rojul. Contohnya adalah apa? Rojul. Bagaimana, apa tandanya kalau dia masuk penyakit ropa? Apa tandanya kalau dia masuk penyakit nasab? Apa tandanya kalau dia masuk penyakit jer? Itu penting sekali. Paham kan? Artinya kalau di sini posisinya ini rojul. Kalau di sini. Isim mufrad. Kalau masuk penyakit ropa, tandanya adalah dhamma. Jadi kalau gundul langsung dhamma. Misalnya, ja'a tambah rojul. Apa yang baca rojul? Kalau tidak ada al, tanwin. Kalau tidak ada alnya, maka antum langsung apa? Tanwin. Saya cuma bilang dhamma. Ya kalau tidak ada al, tanwin. Kita bilang dhamma supaya nanti kalau ada al, ya tetap dhamma. Hilang tanwin. Paham gak ini? Coba. Rojul, masukkan ja'a. Rojulun, jangan takut. Jadi itulah baca, sudah mulai ini baca kitab gundul. Setelah antum tahu, dia ini isim mufrad. Kalau isim mufrad masuk penyakit ropa, yaitu ja'a. Satu contoh penyakit. Nanti banyak temannya dia, ribuan. Iya kan? Makanya penyakit itu jangan dulu dihafal, karena banyak. Sedikit-sedikit dulu. Setelah antum tahu jenisnya, ini tahap sekarang ini. Antum tahu harokatnya. Kalau kita bercerita penyakit, wah berapa? Ini kan ja'a fi'il madhi. Fi'il madhi berapa di dunia ini? Iya kan? Antum mau hafal nggak dapat umurnya itu. Makanya kita cuma bilang, ini sekarang tahap sekarang ini kita cuma mau tahu isi mufrad kalau masuk penyakit seperti ja'a, penyakit ropa, apa tandanya? Dhamma. Jadi rojul masukkan ja'a. Zaid masukkan ja'a. Isi mufrad, jangan takut. Pasti di dhamma kalau ja'a. Paham gak ini? Paham kan? Walad ja'a. Akad ja'a. Nabi. Anda pahami? Hah? Siapa yang bilang tadi terakhir? Iya. Jelas ini. Yang penting tahu isi mufrad. Penyakitnya di depan siapa? Oropa, dhammah, langsung. Jangan takut. Antum paham ini? Paham ini? Jelas. Jelas berarti. Kalau dia dinasab, isi mufrad, kalau dinasab, yaitu kemasukan penyakit ro'aitu. Satu saja, penyakit ro'aitu. Apa tanda? Tandanya isi mufrad kalau masuk penyakit nasab adalah fathah. Isi mufrad kalau dia dinasab. Paham ini? Tandanya adalah apa? Fathah. Berarti rajul, masukkan ro'aitu. Apa? Ro'aitu rajulan, karena tidak ada al di tanwin. Paham kan? Muhammadun, masukkan ro'aitu. Zaidun, ro'aitu. Paham lagi itu? Ya? Betul. Ali, masukkan ro'aitu. Ja. Tahu, bisa baca kitab gundul. Iya, alhamdulillah baru 2 hari. Iya, berarti ini program 2 hari bisa baca kitab gundul. Baik, alhamdulillah. Mudah sekali, mudah sekali. Jadi tidak perlu untuk menyerap dulu, karena judulnya mengenal tanda saja. Isi mufrad kalau diropa tandanya dhammah. Begitu saja, itu intinya. Jangan persulit nanti muridnya. Iya. Hah? Balas dendam ya? Iya, jangan. Iya, kalau saya dulu tidak paham-paham gara-gara ini.
mau lari, mau pulang kampung, mau menangis gara-gara ini. Iya, karena begitu disuruh irob. Iya. Alhamdulillah setelah itu saya ke Yaman dapat ternyata bukan itu maksudnya. Karena kita setelah belajar ulang lagi dari nol di sana, ternyata mudah sekali kalau mereka ajarkan. Mudah sekali karena tidak ada irob. Cuma dia bilang ini harokatnya saja yang perlu diketahui. Iya. Nanti beda kalau sudah punya penyakit. Sudah ada penyakit nanti, beda lagi diuraikan. Ini ada penyakitnya, tambahan begitu. Iya. Kalau dijar, isi mufrad tandanya ternyata adalah kasroh. Maksudnya setiap isi mufrad kalau dijar kasroh. Tidak usah takut. Paham gak ini? Di antara penyakitnya adalah min. Penyakitnya banyak. Huruf jar saja ada 20. Huruf jarnya. Belum lagi kata di jar itu kan bukan karena huruf jar saja. Ada lagi satu sebab lain. Ada lagi satu sebab lain yang kita akan pelajari nanti di tahap ketiga. Di pembahasan penyakit. Di pembahasan penyakit. Ini min, penyakit jar. Masuk pada isi mufrad. Nah isi mufrad kalau di jar tandanya kasroh. Rajul min. Apa? Zaid min. Muhammad min. Daraba min. Nggak bisa itu pilih. Kita maunya sekarang isi mufrad. Iya. Paham ini? Dorobatin. Ini kita carinya siapa? Isi mufrad. Paham nggak ini? Jadi kapanpun isi mufrad antum dapat, bacaannya apa ini? Perhatikan di depannya. Penyakit apa? Penyakit rofa, dhamma, penyakit nasab, fathah, penyakit jar, kasroh. Jelas ini? Paham berarti? Paham ini? Siapa yang tidak paham? Ini satu dulu. Besok baru kita lanjutkan berikutnya. Ini pemanasannya ini. Nah, masih ada 8 isim dan 3 fi'il. Insyaallah kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.